Pemirsa, siapa yang tidak mengenal Bali? Bali terkenal dengan taksu dan auranya sehingga menghipnotis siapa saja yang berkunjung ke wilayah ini, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari manakah sebenarnya sumber daripada taksu yang dimiliki oleh Pulau Bali itu sehingga kerap kali dijuluki sebagai Pulau Dewata? Iya, Bali terjaga dengan segenap taksunya akibat dari segala ritual yang telah diadakan oleh masyarakat Bali. Adat istiadat, budaya, upacara, dan ritual upacara keagamaan senantiasa aktif diadakan oleh masyarakat Bali menjaga daripada aura energi Bali itu sendiri sehingga memunculkan taksu Pulau Bali. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saat sekarang ini saya berada di kantor Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Dan beruntung saat ini saya diterima oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang penuh dengan hal-hal proaktif terhadap perkembangan budaya itu sendiri. Bagaimana sebenarnya kiat-kiat beliau dalam rangka mensukseskan daripada adat istiadat budaya yang ada di Kota Denpasar? Saksikan wawancara eksklusif saya bersama beliau, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, yakni Bapak I Gusti Ngurah Bagus Mataram. Swastiastu. Swastiastu. Kena rahajeng nggih. Kena. Baik pemirsa, saatnya saya bertanya kepada beliau bahwa Kota Denpasar yang penuh dengan gebrakan istimewa memberikan insentif kepada sulinggih atau pandita yakni 2 juta rupiah per bulannya. Juga BPJS Kesehatan lanang istri atau laki perempuan. Juga banyak sekali kreasi-kreasi budaya yang dikedepankan oleh Kota Denpasar. Seperti apa sebenarnya nih kiat-kiat dan rumus menuju budaya yang semakin lestari gitu Pak? Baik, terima kasih. Sebenarnya Kota Denpasar sebagai salah satu kota dari 8 atau 9 kabupaten kota yang ada di Bali, jadi mempunyai visi dan misi. Yang visinya itu adalah Denpasar kreatif, berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan. Yang salah satu misi yang harus dilaksanakan adalah menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali. Nah, dalam rangka untuk melaksanakan misi ini, jadi pemerintah kota melalui Bapak Wali Kota memberikan insentif atau penghargaan bukan hanya kepada sulinggih. Jadi samping sulinggih juga memberikan insentif kepada pendesa adat, memberikan insentif juga kepada pemangku kayangan desa, kemudian juga memberikan insentif juga kepada baik kepada pekase dan juga pecalang. Nah, insentif kepada sulinggih ini diberikan di dalam rangka untuk memberikan penghargaan kepada beliau yang sudah hampir setiap hari, setiap pagi melaksanakan Yuria Sewana. Jadi mendoakan kita bukan hanya di Denpasar saja, bahkan di dunia agar dunia ini selamat dan damai. Buana Agung lestari. Buana Agungnya lestari semua, termasuk masyarakatnya yang ada. Nah, insentif ini mudah-mudahan juga bisa sangat bermanfaat kepada para sulinggih dan juga BPJS kita untuk mengantisipasi supaya nanti bila nanti ada sulinggih kita yang sungkan, sakit, jadi beliau bisa melaksanakan atau pengobatan dengan BPJS K1 di rumah sakit pemerintah. Iya. Ini benar-benar luar biasa, semoga bisa dijadikan acuan juga di kabupaten-kabupaten lain karena pada dasarnya sulinggih atau pandita itu adalah salah satu penyokong daripada aspek nafas daripada budaya kita, di mana adat istiadat Bali itu terkenal di seluruh negeri itu akibat dari taksu. Dan taksu itu dijaga melalui mantra dan juga puja yang diadakan oleh sulinggih ataupun pandita ini.
Kemudian terobosan-terobosan apa lagi yang bisa dilakukan oleh Kota Denpasar ke depannya nanti guna menjaga adat istiadat Bali ini semakin kukuh, kuat dan utuh, Pak Kadis? Mengingat banyak sekali hal-hal yang memenuhi warna daripada Kota Denpasar, Bali saat ini seolah-olah menimbulkan suatu polemik tersendiri yang berkepanjangan di masyarakat. Adakah terobosan lain sehingga adat istiadat, kemudian budaya kita semakin utuh, kukuh, tidak dirongrong oleh hal-hal yang berbau negatif? Baik, memang ada banyak terobosan kita. Yang pertama, tadi pemerintah kota juga memberikan insentif kepada bendesa adat. Jadi Kota Denpasar itu ada 35 bendesa adat. Di samping juga setiap bendesa adat itu sudah mendapatkan bantuan dari Bapak Gubernur Bali, itu yang lumayan besar ya, 300 juta. Kemudian dari pemerintah kota juga melalui APBD, Pak Wali memberikan bantuan. Tidak ada lain, tujuannya adalah untuk memperkuat adat budaya kita yang ada di desa adat. Jadi sehingga Tri kita karena baik pawongan, pelemahan, periangannya bisa terjaga. Nah, di samping memberikan bantuan-bantuan untuk pembangunan fisik periangan itu juga kita memberikan bantuan insentif kepada bendesa. Untuk apa? Untuk mempertahankan nanti khususnya di pawongan, agar nanti semua aturan-aturan yang dibuat masyarakat bisa menepati atau melaksanakannya. Iya. Baru-baru ini juga ada sedikit permasalahan yang muncul ke mass media, baik itu media cetak, elektronik, ataupun sosial media, terkait dengan keamanan Bali itu sendiri. Akibat adanya unsur-unsur lain semodel organisasi kemasyarakatan yang mencoba juga untuk mengamankan Bali. Padahal masyarakat Bali menilai bahwa mereka sudah mempunyai tatanan daripada pemerintahan adat mereka sendiri, yakni dengan bagian pecalang itu. Nah, berbagai pecalang sekarang ini bersatu dipayungi hukum oleh perda daripada Bapak Gubernur itu kemarin tentang bersatunya atau kekuatan payung hukum daripada desa adat. Adakah hal-hal yang juga mendukung daripada pecalang ini agar tambah semangat untuk melakukan keamanan tidak hanya di Denpasar dan Bali, agar semakin memperkuat daripada adat kita di Bali ini? Ya baik, memang pecalang ini kan salah satu dari keamanan tradisional. Betul. Yang polisi ada polisi ya, Bali. Iya, yang ada di desa adat. Jadi betul-betul memang kita butuhkan selain polisi ya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Oleh karena demikian pemerintah kota melalui Pak Wali Kota kita juga memberikan juga insentif kepada pecalang Kota Denpasar. Jadi seluruh insentif untuk apa? Untuk bisa nanti mereka ini mengadakan pengamanan secara rutin di masing-masing wilayahnya. Di samping itu juga kita memberikan bantuan mobil pecalang ya, jadi untuk melaksanakan pengamanan di wilayahnya masing-masing. Berarti setiap desa adat sudah mendapatkan mobil pecalang? Ya, setiap desa adat yang ada di Denpasar sudah memiliki. Memang sudah yang sudah memiliki, tidak lagi kita berikan. Yang belum ya kita lengkapi dengan mobil patroli ya secara bertahap. Betul. Itu juga menguatkan dan menambah semangat gitu ya. Berarti betul. Untuk personal pecalangnya sendiri, apakah memang ada sejumlah insentif yang diberikan ataukah memang sampai saat ini masih didiskusikan? Ya memang untuk di pecalang kota kita memberikan insentif untuk wilayah pecalang kota dulu. Yang karena ini sudah ada 35 desa adat dan sudah terkumpul menjadi pecalang Kota Denpasar. Untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya, biasanya masyarakat memohon bantuan kepada pemerintah untuk bisa diamankan oleh pecalang Kota Denpasar. Pecalang Kota Denpasar ya, semoga ya semakin aja ke depannya pecalang Bali. Dan apakah mereka mendapatkan pembinaan sehingga satu arah, satu tujuan dan satu komando nih? Iya betul. Memang untuk kegiatan pecalang memang kita ada pelatihan-pelatihan yang khusus untuk pecalang yang kita bekerja sama dengan Kapolda maupun Kapolresta. Ya, sehingga mereka tahu bagaimana cara melaksanakan pengamanan berkoordinasi dengan kepolisian. Berarti memang sudah diarahkan one komando jadinya betul. Untuk mengamankan Denpasar dan juga sekaligus keamanan Bali itu sendiri. Adakah mungkin pesan ataupun hal-hal khusus yang bisa Bapak Kadis sampaikan kepada seluruh masyarakat Bali yang menyaksikan channel ini terkait dengan budaya, bahwa budaya adat istiadat Bali yang diwariskan dari leluhur kita sebagai bisamo dari Sesunan itu
agar senantiasa terjaga, mengingat banyak sekali konflik yang terjadi, polemik yang hadir. Bagaimana Bapak Kadis menyikapi itu dan memberikan saran kepada masyarakat? Ya memang ya komitmen Kota Denpasar ya tidak berani keluar dari memang aturan dari pemerintah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang kita mengikuti daripada pemerintah negara kita yang mengakui daripada 6 agama yang sudah ada. Jadi ke-6 agama itu sudah mempunyai majelis tinggi agama. Sehingga seperti agama Hindu, kita sudah mempunyai majelis tinggi agama Hindu yang namanya PHDI. Kemudian di Muslim juga ada MUI, di Kristen, di Protestan juga ada MPAG, kemudian Katolik ada Keuskupan, di Buddha ada Walubi, di Konghucu ada Matakin. Jadi inilah yang kita ikuti. Jadi selain agama Hindu atau agama-agama yang disebutkan sudah ada majelis tinggi agamanya, itu kami berkomitmen di Denpasar tidak mengakui yang lainnya sebagai agama. Berarti benar-benar kukuh begitu ya, dan aman dari hal-hal yang lain yang bertentangan dengan daripada aturan NKRI bahwa cuma 6 agama itu saja. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Kadis atas wawancara eksklusif ini. Baik pemirsa, demikianlah wawancara eksklusif saya bersama Bapak Kadis Kebudayaan Kota Denpasar, Bapak Igusti Ngurah Bagus Mataram, yang benar-benar memproteksi wilayahnya agar tidak lepas daripada bisa meleluhur dan aturan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga kiat-kiat dari beliau ini bisa dilakukan di daerah lain sehingga Bali tetap terjaga adat istiadat dan budayanya. Akhir kata, saya Jerta Pekan Selogi Omnivora. Sampai jumpa.